Baik, ketemu lagi bersama saya di bagian tentang DC ya, Desk Collection. Oke, Desk Collection itu jam kerjanya di jam berapa sih Kak? Nah, itu tergantung dari perusahaan tersebut. Misalkan itu dari pihak leasing itu biasanya mereka mulai standby dari jam 7 itu udah mulai mereka udah standby untuk penelponan. Dan untuk pinjaman online mereka biasanya dari mulai setengah 7 sudah ada itu untuk penelponan untuk customer yang telat bayar atau belum jatuh tempo, itu biasa mereka telepon. Nah, itu untuk bagian desk collection atau disebutnya DC. DC itu apa aja sih Kak? Untuk usianya berapa? Oke, di sini kita jelaskan lagi. DC itu adalah desk collection untuk usianya dari 18 tahun sampai 35 tahun. Untuk biasanya lulusannya itu dari SMK sampai sarjana S1. Ya, itu karena mereka dan juga mereka itu biasanya untuk S1 dan D3 itu biasanya mereka tidak tergantung dari fakultas apa dan untuk lulusan apa gitu. Jadi mereka itu bebas karena mereka itu dari usia 18 sampai 35 tahun. Nah, untuk DC itu biasanya mereka itu keterlambatan berapa? Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali ya Kak ya. Untuk DC itu desk collection biasanya mereka keterlambatan ada yang belum jatuh tempo H-7, ada yang H+1 sampai 30 hari atau 16 hari. Biasanya itu dibagi-bagi untuk per bucket. Per bucket itu ibaratnya 1 sampai 16 hari keterlambatan, terus 16 hari sampai 30 hari itu keterlambatan, dari 30 hari sampai 90 hari, dari 90 hari sampai 1000 lebih itu ada. Itu tergantung dari perusahaan tersebut. Dan biasanya per bucketnya itu banyak tim leader ya, yang dinaungi oleh SPP. Pertama SPP dulu, lalu nanti jatuhnya ke tim leader, dari tim leader baru ke agent. Itulah ya untuk perjelasannya ya, kita begitulah untuk penjelasan dari SPP. Lanjut ke tim leader, dari tim leader baru langsung ke agent. Berarti tim leader itu tergantung dari perusahaan. Kalau semakin banyak peminjam ke perusahaan tersebut, itu biasa akan banyak tim leadernya dan juga banyak agentnya. Biasa tim leader itu ya itu jatuhnya itu tim leadernya biasa ada 5 atau 6 atau 7, dan juga agentnya pasti banyak karena data yang masuk itu akan banyak, data peminjam itu banyak, jadi itu otomatis pasti karyawannya itu banyak untuk bagian DC-nya. Dan juga nantinya itu biasanya yang repot adalah tim FC atau field collection bagian lapangan. Biasanya FC itu orang-orangnya dikit, nggak terlalu banyak, dan dia malah banyak memegang data. Biasanya dari FC itu dari datanya itu tergantung ya. Biasanya kalau saya waktu itu satu kunjungan atau field collection itu satu kunjungan itu dibagi kertasnya itu kita ada 300 data. Itu 300 data itu 300 customer itu harus kita datengin satu hari, bahkan lebih kita yang bisa. Itu tergantung dari peminat atau peminjam yang percaya dari perusahaan tersebut, misalkan FIF atau Adira atau yang lainnya kan. Itu biasa itu dari leasing ya. Nah, itu juga dari kalau pinjol itu biasa ada Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, terus Tunaiku, EasyCash dan lain-lain ya. Itu biasa tergantung dari peminat si peminjam tersebut. Nah, itu FC-nya biasanya kita kalau untuk pinjaman online itu jarang ada yang dari pihak kantor, biasanya itu dari pihak-pihak ketiga. Itu biasanya yang pihak ketiga itu yaitu kerjasamanya ke pinjaman online, itu biasa dari vendor pihak ketiga.
Itu ada beberapa vendor yang menyediakan untuk bagian FC-nya, dan juga ada beberapa vendor juga menyediakan DC itu yang sudah keterlambatan di atas 90 hari. Itu biasanya ada beberapa vendor. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu tentang DC Collection untuk job testnya seperti apa, itu bisa lihat di channel saya dan di YouTube saya. Untuk share dan like dan subscribe untuk semuanya, kita dukung untuk channel ini terus berkembang biar kalian bisa tanya-tanya langsung untuk job desk DC, sebagai DC itu apa dan FC itu apa dan peraturannya seperti apa, itu mereka harus tahu. Dan kadang banyak yang FC field collection itu salah kaprah, banyak mereka melanggar aturan yang tidak sesuai di SOP kerja mereka. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam channel YouTube saya.